hajat kesunatan kita puasa telu jelu tanggal sikit padilahna marak puasa 3 tahun. Jelu si kedua padilahna pada puasa 2 tahun. Jelu ketelu marak setahun. Berarti apabila puasa tu jelu sakit 2 telu mau pahala 6 tahun. Marak pada 7 tahun. Ini sunat, termasuk sunat muakkad ya. Karena itu termasuk bulan haram kan. Maka berpuasa di bulan-bulan haramnya merupakan suatu yang sangat pelik faedah. Lanjut Pak. Sabtu ini nih. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanyakan tentang hadis bahwa sampai di mana batas kita kalau amal menyebut juga Islam yang berbuat muka, tapi kita yang itu merasa mampu untuk menghadapinya. Apakah itu termasuk juga menampakkan awal nafsu kita terhadap anak muda yang berbuat muka itu sampai dia marah, kita juga terus marah. Kalau dia perang, mukul, kita perang, itu benar pendapat saya itu. Memang makna daripada paling yukajir biar ini bertindak kan. Bertindak bukan berarti memukul. Jadi itu artinya kekuasaan. Nah yang disebut bahwa dalam bernegara apabila terjadi kemungkaran secara nasional, maka presidenlah yang bertindak dan mempergunakan alat-alat keamanan negara. Kemudian ya dengan tindakan kemampuan. Kemudian misalnya ternyata lamun tidak mampu, maka DPR yang berbicara. DPR dan MPR berbicara. Namun tidak mampu DPR berbicara untuk menyelesaikan suatu masalah, maka wabil kalbi satu pun masyarakat di negara kaguredo. Nah, ini bertindak. Jadi bertindak itu tidak berarti memukul. Lalu bertindak adalah membentang tindakan itu menghentikan sebuah kemungkaran. Bahkan lebih parah. Bahkan sebuah waktu terdengar Syekh Yasin Al-Padani menafsirkan hadis ini tidak dengan syariat, lalu dengan hakikat. Berdasarkan zalika ad'aful iman. Saya bertindak dengan iman, memukul dengan singgah bagai maksiat atau ngomehan dari maksiat, ia termasuk zalika karena lam lil budi. Ia sih termasuk ada apul iman. Cingempokanu itu termasuk ada apul iman. Cingomenu itu termasuk ada apul iman. Si kuat iman adalah jurus dengan hati. Namun dengan jadi wali Allah kan dia tidak perlu bertindak. Hanya dengan nak hilang doang. Lirik bahkan di sini. Nak kemos doang. Kemos doang. Jerak dan gak maksiat di sini. Inilah jasa akuan iman. Namun pandang dari segi hakikat. Nah, karena kan lamun saya Yasin Padani itu termasuk ia muslim alam. Artinya di dalam kehadisan sangat luar biasa. Saya bilang waktu boleh ke Rasulullah SAW. Memang ahli hadis ini paling gelap. Ahli hadis paling gelapnya beri ke Rasulullah SAW. Apalagi no sampai hafiz. Hafiz itu artinya sehingga hafal sampai 1.000 hadis. 100.000 hadis. Makanya sebabnya lamun dengan menghafal Al-Quran menurut ilmu hadis dia mana para hafiz. Lagu hamil sebenarnya. Karena apa? Si menghafal, si seorang hafiz itu si menghafal 100.000, nomor 300.000 wajari ya hakim. Dalam lebih daripada 1 juta jadi hujah. Barangkali Imam Ahmad bin Hanbal hujah. Nah, Imam Syekh Yasin Al-Padani itu termasuk ia hakim. Lebih dari 100.000 hadis hafal yang jadi masjid alam. Nah si masih gini ceritanya apakah Habib Umar
menghafal 100.000 lebih dan para hafiz. Jadi namun Al-Quran hamil Quran karena Al-Quran kan 6.600. Namun dipandang dari segi ilmu hadis. Maka namun dengan ngapal hadis di bawah 100.000 masih hamilul hadis di barang deman deparaninan. Jadi apa namanya hafiz. Makanya sebabnya kanak-kanak Darul Quran, Darul Hadis, Darul Nuhat, Darul Fuqaha terkelek sesuai kata jurusan. Misalnya Abdullah Al-Qurani disebut. Sampai era kan jadi Al-Qurani, dia disebut dengan hafiz. Jangan sampai dengan apal kalau udah sejus, sampai jadi imam misalnya tetap misal Abdullah Al-Qurani. Sing hafal hadis Al-Hadisi. Al-Hadisi. Sing hafal An-Nahwi, misalnya Abdullah An-Nahwi. Kemudian sifat pakai Al-Faqihi. Abdullah Al-Faqihi. Nah, lamun tidak tahu jadi Syamili. Sambilnya itu si lengkap ilmu hadis tahu, Al-Quran tahu, Nahu tahu, pakai tahu, sambil. Jadi dia sedeklat. Jadi sebagai apa tafaul sembarang sesuai. Jadi belum terdaftar doang misalnya lulus untuk Darul Quran langsung Abdullah Al-Faqihi apa Al-Quran dan seterusnya. Jadi tafaul, tafaulnya tidak doa. Nanti sesuai karena sesuai kerja karena. Kalau menurut pandangan Allah yang menghafal tidak mengerti tapi cuma dia menghafal lafaz Al-Quran aja, tapi yang satu dia mengerti masalah tafsiran Al-Quran tapi dia tidak menghafal yang dimaksud Allah apakah yang mana yang lebih mudah, yang taktis tidak mengerti apa yang tidak mengerti tapi tafsiran Al-Quran yang mengerti. Ya teparani ahlu misalnya Mas Bro, si termasuk ahli Quran si ndek nak menghafal lagu dia baca doang. Paham dek lagu baca doang. Kemudian menghafal kalau paham dek atau ndek nak menghafal kemudian dia nak paham lalu terhadap Al-Quran, lagu paham lalu ilmu nahu. Termasuk masih ahli Quran. Karena apa? Nahu tujuan adalah untuk bisa mengetahui Arab daripada Al-Quran. Ahli dalam ilmu dalam ilmu syarah. Pokoknya ilmu Arab 15 termasuk masih ahli Al-Quran. Maka tambah dalam sabda Rasulullah, man arada ayyukrimahullah fal yukrim ya Allah. Saya milih ke pemulia si Allah, silahkan pemulia keluarga Allah. Saya keluarga Allah Ahlul Quran. Ahlul Quran tidak terbatas menghafal atau banyak membaca, memahami lagu. Si ahli dalam ilmu lain pun lagu jadi alat untuk Al-Quran, termasuk dia keluarga Allah. Nah mungkin Al-Quran dibaca sekedar si pentingnya waktu sholat, lagu ilmu lahu matang, lagu era lana buarnakum bisa iminal khawf wal ju' wa naksiyumul langsung era secara tuntas. Ahlu masih Ahlul Quran. Padahal dia hafal ayat itu misalnya. Dia paham makna Ahlul Quran masih separah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keterangan dulu kaitan dengan sholat qabliyah dan ba'diyah ini. Jadi setelah kalau kita lihat dari sisi praktek yang dilakukan oleh saudara-saudara kita semua, kadang-kadang mereka itu umumnya lah mungkin kita lakukan secara sendiri-sendiri. Pertanyaan yang bisakah kita lakukan secara berjamaah? Yang pertama. Yang kedua kalinya sesuai hadis yang sudah sering disampaikan oleh beberapa guru maupun ustaz, bahwa Rasulullah SAW itu dalam satu hari itu selalu bertaubat sampai 100 haji, minimalnya adalah 70 kali. Nah ini di dalam masalah taubatnya Rasulullah SAW ini bagaimana praktek di dalam taubatannya ini, sehingga kita ini sebagai umatnya ini bisa mengikuti langkahnya ini lah, gitu kan? Apakah cukup dengan mengucap astagfirullahaladzim atau harus diiringi dengan beberapa praktek-praktek sehingga itu yang menjadi suatu satu patokan buat kita untuk mengikuti daripada jejak beliau niki. Dan ketiga kalinya adalah
apakah cukup istighfarnya ada suatu tobat atau bagaimana tobat itu cukup dengan istighfar? Nah itu yang perlu saya tanyakan. Nabi kesamaan antara taubat dan istighfar. Apakah taubat itu merupakan istighfar atau istighfar itu merupakan suatu taubat? Nah ini yang untuk penjelasan. Lamun salat qabliyah ba'diyah pada salat rawatib maka dia bau laksana secara jamaah harus mumparid. Adapun selain daripada surat rawatib maka kanggo laksana secara berjamaah sehingga merantan awal Sahih Bukhari sebut bahwa salat di dalam Bali doang untuk tabaruk Bali Rasulullah tak ikutin si ipin Bali berjamaah. Hanya dasarnya bahwa dakak dia secara sarih Rasulullah SAW mengatakan salat isyraq silakan berjamaah, salat duha berjamaah, salat tasbih berjamaah. Dia sarih sih. Dan lagu daripada si praktikannya si Rasulullah timpal para sahabat matrangan di dalam Sahih Bukhari aina ahbabka an usalli fi baitika andar bi tau me demen usalat di Bali ini karena dia mencari sahabat lain lamun bangun Bali langsung mengundang Rasulullah untuk ya tabaruk lah ya Rasulullah undang dama di Bali dan kembi andar tau me si gen su demen tau me kusmayang kuna ya Rasulullah itu Rasulullah nah iya waktu jadi usalat dalam Bali terus minum ipin Bali itu berjamaah salat sunat apa? Salat sunat mutlak. Dia para tahiyatul Bali ini. Salat sunat mutlak. Berjamaah. Nah, ia adalah dasarnya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk ahli hadis masyarakat Kiai Marzuki Mustamar kan ahli hadis ngapal kudu besitah masih. Sila Lirboyo tahu. Yang majalah wajah dulu ngadu sorban ngadu apa putih-putih itu lagu hadis matang. Apalah 10 sampai nomor-nomor hadis termasuk hadis-hadis jadi dalil itu untuk melakukan ritual-ritual kematian ya apal doang. Marzuki Mustamar masih agak panjang mungkinan sang doang kita beliau lagu juga kutu musita apa ya dulu jarak doang dalil apa saya ingat anak semua ini sebelum biasa insya Allah nyala rumah sakit tak puncak kalau nyala pusat kota betal ya iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Dulu dengan tutup. Si kedua adalah mengenai pertama memang beda istighfar dengan taubat. Namun istighfar itu hanya dengan maaf doang. Ya seringkali misalnya sopok kanak salah di Bali dengan Tuhan. Jadilah ia di luar daerah luar negeri. Di luar daerah atau luar negeri itu sadar diri salah. Artinya kirim surat atau SMS yang dengan maaf doang. Lagu ndek nulis. Dan dia berarti pada malah istighfar doang. Atau sebaliknya, ule ya iya. Dia nyesel wah, salah ule iya. Lagu ndek dengan maaf. Berarti tobat doang. Kami tobat doang. Jadi istighfar tobat astagfirullahalazim la ilaha illallah hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Istighfar tobat. Adapun Rasulullah SAW caranya baca istighfar adalah Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Ya cara Rasulullah paling tidak 20 kali setelah salat asar. Maka itu kesunatan. Setiap selesai salat asar nak man dulu apidah dengan tautokol. Kali baca dulu Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur sampai 20 kali. Nabi bele terjemah. Nah, terjemah. Dari Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Kemudian apa hikmah tobat Rasulullah? Padahal dia tidak berang dosa.
Karena arak teparin tobat awam. Tobat awam itu adalah karena dosa. Kemudian arak teparin tobat zahidin. Tobat zahidin itu adalah untuk mendapatkan takarrub, dekat kepada Allah. Kemudian arak teparin tobat arifin. Tobat arifin itu dia karena dosa lagu diajari hub untuk mendapatkan cinta. Nah, ini adalah Rasulullah itu. Jadi untuk mendapatkan semakin dapat cinta Rasul dengan dasar Allah Ta'ala. Ini kemana karena Rasul dia bilang dosa kan. Sekarang juga masih para ulama, para ulia isi wadah bersentuhan ke dosa pada gerakan podik mah nyedot dosa. Apalagi penentangnya. Dia nuah, meraba-raba dosa nih nuah. Para ulama, para ulia lalu tetap mengamalkan marangan Rasulullah. Tabik perliwatu alaiya innaka tawwabur ghafur. Tabik perliwatu alaiya innaka tawwabur ghafur. Tabik perliwatu alaiya itu puluh kali paling tidak setelah salat asar. Ya tahu. Kemudian setelah salat asar. Karena ini kan salat asar akan terjadi pergantian antara siang dan malam. Berarti tobat dan istighfar itu untuk menghapus si terjadi ngone. Kemudian sebagai benteng daripada apa sih kan terjadi dari perbuatan maksiat setelah ada dalam jelu ya yang ada antara asar dan maghrib. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang yang pertama menghafal Al-Quran. Apakah menghafal Al-Quran itu secara tekstual atau kontekstual? Menghafal secara biasa-biasa atau melaksanakan apa yang ada di Al-Quran itu masuk menghafal. Karena banyak juga dia tidak hafal Al-Quran, tapi melaksanakan apa yang ada diperintahkan di Al-Quran itu dilaksanakan. Sabar, tidak suka marah dalam melaksanakan sholat, tidak lain. Apakah itu juga termasuk bagian dari menghafal Al-Quran secara konteks? Kalau secara tekstual itu banyak ya, seperti yang dilakukan tadi. Yang kedua, boleh kita memberikan pelajaran bagi jamaah dengan cara sindiran. Sebagai contoh, ketika habis sholat banyak yang tidak zikir secara besar-besar atau tidak berdoa sama-sama. Lalu yang sering agak besar-besar suara zikir sekalipun sendiri. Nah, beberapa orang itu nanti ada aja yang menanyakan. Nah, agak pelan konsentrasi yang Ustaz untuk publik saya tidak konsentrasi gara-gara situ tidak zikir ya gitu. Apa ada komat kami jangan-jangan itu baca menteri. Coba latih lidah Anda ini untuk baca tasbih zikir kepada Allah Ta'ala. Jangan hanya komat kami di Quran modern ini tersinggung saya ini. Allah saya apa? Bolehlah cara-cara kita menyindir kepada jemaah seperti itu saja yang terakhir. Termasuk. Itu saja kita ada sambungan lagi. Sabar Ustaz. Yang terakhir menyinggung juga karena ada di mengenai puasa yang suruh berbuka mau kemana sama Aceh buka wasitu level Aceh itu 4 jam datang tuh tapi saya mampu bagus ayo sini Allah Ta'ala wasitu tinggal tebing keringanan tetapi Anda memaksa diri tidak boleh begitu boleh dilanggar itu yang gitu tapi tetap dia berpuasa makanya Anda bukan dapat pahala tidak dapat dosa karena melanggar aturan nanti sampai sana jelasan Tuhan Yesus nanti benar sekali pas sampai sana kita sudah sholat tarawih dia baru berbuka itu sudah salah juga nah, boleh kita agak seperti itu memberikan pengertian kepadanya bagi pertama memang ahlul Quran ya. Ahlul Quran bercabang menjadi orang yang ahli dalam menghafal, ahli dalam membaca, ahli dalam memahami, ahli dalam mengamalkan. Nah, apabila misalnya menghafal, memang menghafal Al-Quran memiliki pahala yang sangat besar, bahkan sampai dapat syafaat sekian banyak keluarga.
menghafal secara harfiah, yaitu istilahnya dengan hafal bizaril gaib. Hafal bizaril gaib artinya menghafal tanpa melihat. Nah, kemudian yang kedua, memang dia tidak menghafal tapi membaca, cuma paham. Kemudian Arab dengan isi memang dia banyak membaca Al-Quran, dia banyak menghafal Al-Quran, tapi mengamalkan sesuai dengan Al-Quran. Lebih afdol yang mengamalkan daripada hanya sekedar membaca. Jelas mengamalkannya lebih afdol. Mengamalkan jelas mengamalkan dalam arti dia paham langsung dengan Al-Quran, lagu paham dengan kitab-kitab situ baca maratan ulama-ulama sajiduan jarang. Para ulama sajiduan tanggul-tanggul itu hari dulu jarang menghafal Al-Quran, lagu paham arti Al-Quran melalui kitab yang dikaji. Pakai tuntas, akidah tuntas, tasawuf tuntas, segala macam tuntas bosin amalan. Maka dengan semacam inilah ya, Al-Quran tidak hanya sampai tenggorokan. Karena banyak kan, dia sampai tenggorokan Al-Quran, hanya ditunggak keelaan doang. Marah termasuk si Abu Buljam, si membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia termasuk penghafal Al-Quran, jadi bau sampai lewat tenggorokan hafalannya. Nah, adapun yang kita inginkan adalah dia hafal Al-Quran, mampu mengamalkan, saleh. Apabila terjadi bau sudah himpun, luar biasa. Lalu apabila terbanding disebut menghafal di ujung lidah atau di ujung otak, lalu dia bau lewat tenggorokan, sementara si lain dia menghafal lagu usin amalan. Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berkeluarga, berekonomi, beraktivitas, pokoknya wakana khuluqu Al-Quran. Jadi akhlakna Al-Quran. Nah, ini lah ya termasuk ya separalin di dalam doa Allahumma al-sikil Quran fi dima'i wa luhumi wa uruki wa izami wa juludi wa aqwali wa lisani wa qulubi. Nenek kaji deketan Al-Quran le darahku, le uratku, le tolangku, le kulitku, kemudian bahkan sampai le jantungku. Yang melekat Al-Quran ini. Jadi ialah dengan isi termasuk Al-Quran bertulis di seluruh awak. Bahkan di bulu-bulu pun Al-Quran. Dan bau mengamalkan Al-Quran. Sehingga selapuna wakana khuluqu Al-Quran. Ialah sangat luar biasa. Dia sangat luar biasa. Dan dengan semacam ini kadang-kadang dia mastur. Dia tahu. Adapun misal ngapal Al-Quran lalu ngapal, justru jadi maskur kadang-kadang terbawa kepada sum'ah atau ujub. Adapun di situ masih beruno dengan doa si lain, si saleh sangat di sini saleh, apapun berdasarkan ilmu dan lakuan, ialah termasuk luar biasa. Dan di luar tahu sebagai waliullah banyak kan kisah-kisah di dalam kitab-kitab tasawuf tentang masalah ini. Dan termasuk ya Ahlul Quran sekarang kadang makomnya sangat tinggi. Masuk misal maratan Ubah